Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Jeffrina dari 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Yang A. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku ekonomi lintas negara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Yang B. Manfaat perdagangan internasional. 1. Menjaga stabilitas harga. Penambahan persediaan barang melalui kegiatan impor barang dari negara tetangga dapat menjadikan persediaan barang tetap terjaga sehingga harga barang di dalam negeri stabil. Yang kedua, menambah devisa negara. Kegiatan ekspor dan impor yang menjadi kekhasan aktivitas perdagangan internasional dapat menghasilkan devisa bagi pemerintah. Jika ekspor dilakukan suatu negara lain meningkat, devisa yang masuk ke kas negara semakin meningkat. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Perdagangan internasional mendorong dan memperluas lapangan kerja. Hal ini terjadi karena terbukanya kesempatan kerja baru. Contohnya, peningkatan permintaan produk tekstil dari negara-negara lain ke Indonesia. Keempat, transfer teknologi. Transfer teknologi disebut juga dengan komersialisasi teknologi, adalah proses memindahkan kemampuan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, sampel hasil manufaktur, dan fasilitas antara pemerintah, universitas, dan institusi lainnya yang menjamin bahwa perkembangan ilmu dan teknologi dapat diakses oleh banyak pengguna. Yang C. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. A. Perbedaan sumber daya alam. SDA dapat dipengaruhi adalah sumber daya alam yang tidak akan habis jumlahnya. Contoh, air, udara, tumbuhan, dan lain-lain. Kedua, SDA tidak dapat dipengaruhi adalah sesuatu yang saat dapat habis jumlahnya. Contoh, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Yang B. Perbedaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. C. Keuntungan dari adanya spesialisasi. Membuat sistem kerja lebih efisien karena para spesialisasi bisa melakukan pekerjaan dengan lebih cepat. Yang D. Selera atau diferensiasi produk. Strategi perusahaan untuk bisa bertahan di tengah persaingan bisnis dengan tetap berinovasi produk baru serta menawarkan layanan sesuai kebutuhan pelanggan. Yang E. Perbedaan teknologi. Perbedaan teknologi yang dimiliki setiap negara mendorong terjadinya perdagangan internasional. Contohnya, Jepang yang sudah berhasil menciptakan teknologi untuk merakit mobil dan motor. Yang D. Teori perdagangan internasional. 1. Teori klasik. Teori klasik tentang perdagangan internasional yang terkenal dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo. A. Teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak adalah sebagai kondisi di mana suatu negara dapat memproduksi barang atau jasa lebih banyak dibandingkan dengan para pesaingnya dengan mengeluarkan biasanya yang lebih rendah sehingga mendapatkan keuntungan lebih besar. Yang B. Teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif adalah teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai kegunaan pasti juga memiliki nilai pertukaran. 2. Teori modern. Teori perdagangan internasional modern pertama dikemukakan oleh Bertil Ohlin pada 1933. Yang E. Kebijakan perdagangan internasional. 1. Pengertian kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur proses pertukaran barang atau jasa antar pelaku ekonomi lintas negara. 2. Macam-macam kebijakan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah adanya ekspor dan impor. Kebijakan perdagangan internasional dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian,
yaitu kebijakan perdagangan internasional dalam bidang ekspor dan kebijakan perdagangan internasional dalam bidang impor. A. Kebijakan dalam bidang ekspor. 1. Tarif. Tarif adalah pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. 2. Subsidi. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan dari pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri. 3. Dumping. Dumping adalah kebijakan yang menetapkan harga jual barang di luar negeri lebih murah dibandingkan dengan harga di dalam negeri. 4. Diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penetapan harga yang berbeda terhadap suatu jenis barang dengan tujuan negara yang berbeda. B. Kebijakan dalam bidang impor. 1. Larangan impor. Larangan impor yang dikenakan pada jenis barang tertentu bertujuan melindungi industri dalam negeri. 2. Kuota. Kuota adalah pembatasan mutlak terhadap jumlah fisik impor barang tertentu selama waktu tertentu. Thank you for watching. Sekian dari saya. Apabila salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.